Halo, selamat sore Faza dan juga Fairuz. Jadi sebelumnya kembali lagi bersama aku Kahil sebagai mentor kalian. Jadi di sesi sore kali ini kita mau eh, memfokuskan untuk motivasi belajar kalian ya. Tapi sebelumnya aku mau konfirmasi dulu. Kalau misalnya kalian ditanya-tanya tentang motivasi belajar secara pribadi, apakah kalian nyaman? Dari Mungkin Feris dari dulu. aku nyaman sih Kak, Mungkin kalau dari aku ya boleh sih. Ini kan karena melihat seputar perkembangan belajar pengembangan kita ya. belajar kita, motivasi kita, Iya gimana betul. pengembangannya itu gimana. Iya, boleh Kak. Oke. Oke, jadi kita bakal memakai dua sesi ya teman-teman. Jadi kita pakai mentoring dan juga coaching supaya jelas gitu arah dan tujuan sesi kali ini. Selanjutnya boleh diceritain sedikit nggak kira-kira faktor apa yang bisa bikin motivasi kalian tuh turun? Oke, jadi faktor penurun motivasi belajar ya menurut saya pertama itu karena ada beban akademik yang berlebihan. Misalnya ketika seorang siswa yang diberikan tugas secara berlebihan oleh guru-guru. Lalu faktor kedua menurut saya itu karena penghambatnya mungkin di lingkungannya ya. Mungkin lingkungannya kurang mendukung ataupun kurang suportif. Oke, kalau menurut saya faktor yang pertama itu adalah dari lingkungan, seperti kayak teman sebayanya yang mungkin di circle dia tuh kayak rada-rada pemalas gitu, nggak kayak orang-orang yang anak-anak rajin gitu. Terus faktor kedua juga mungkin dari kondisi keluarganya, seperti kayak kedua orang tuanya yang lagi punya masalah. Yang kena timbas itu anaknya, itu kayak Betul. kayak anaknya itu jadi kayak terbebani atau tertekan gitu di keluarganya, sehingga dia kayak malas untuk belajar, kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, menarik menarik. Jadi kalian sudah punya atau tahu dari semangat tujuan awal kalian. Nah, yang saya mau bilang, kadang motivasi itu datang eh, nggak harus selalu ditunggu teman-teman. Jadi motivasi itu nggak harus selalu ditunggu. Jadi yang dimana ketika eh, suatu perubahan atau pekerjaan atau keberhasilan itu bakal datang kalau misalnya dilakukan dari hal-hal yang kecil namun konsisten. Yang saya dengar dari pendapat kalian, jadi kalian tuh udah berusaha sebaik mungkin, tapi karena faktor-faktor yang kalian bilang, kalian tuh semangatnya jadi turun ya jadinya. Betul. Oke, Betul banget. oke, oke. Jadi pertanyaan berikutnya mungkin coba kalian ingat-ingat lagi pada saat awal untuk memulai suatu program ini. Jadi ingat tujuan kalian. Kira-kira kalau misalnya kalian ingat-ingat, apa sih yang bikin kalian tuh semangat? Oke, mungkin dari saya dulu aja ya. Kalau dari saya sendiri sih, pertama karena motivasi ya, motivasi baik dari diri sendiri ataupun dari lingkungan sekitar. Oke. Misalnya, ketika saya sedang mendapatkan nilai yang tidak baik, ada teman sebaya saya yang menyemangati saya supaya kamu harus bisa berhasil di ujian selanjutnya. Jadi itu mendorong motivasi saya nih. Kalau virus bagaimana? Kalau dari saya sih itu niat niat yang kuat. Soalnya kalau kita udah niat yang kuat ngerjain program atau tugas-tugas itu pasti insya Allah kedepannya tuh pasti bakal tercapai, tujuan bakal tercapai. Tapi kalau misalkan niat kita nggak ada nih, dari rumah misal ke kampus sih kagak ada niat, cuma niatnya cuma nongkrong doang, itu nanti alhasil tuh nggak bakal ada hasilnya di Oke, kampus itu. oke, menarik, menarik, menarik. Nah, sekarang kira-kira kalau di minggu ini kalian ingin melakukan suatu perubahan kecil, kira-kira kalian mau ngapain? Menurut saya coach ya, saya akan melakukan perubahan dengan terbiasa olahraga coach. Misalnya dengan olahraga yang kecil-kecil nih. Misalnya pas saya lagi bangun, saya langsung stretching nih supaya badan dan juga otot kita lebih rileks lagi sih coach. Jadi pembelajaran ataupun aktivitas di hari itu jadi lebih enak lagi sih coach. Oke, Kalau dari saya ya coach, tidur tepat waktu coach. oke, Soalnya kalau tidur terlalu malam itu bisa mengganggu juga pikiran kita di esok hari. Seperti benar, itu, ngantuk dan hal semacamnya gitu. benar-benar. Jadi bagus, kalian udah mau niat buat melakukan perubahan-perubahan kecil dalam hidup kalian. Semoga dengan kalian melakukan itu, eh,
program kalian tuh jadi lebih apa ya, berhasil teman-teman. Amin ya. Amin, amin, amin. Oke, tadi dari kalian udah mengungkapkan perubahan-perubahan kecil yang bakal kalian lakukan untuk merubah hari-hari kalian. Nah, dari Fajar sendiri tadi ingin melakukan rutin olahraga di setiap harinya. Nah, kira-kira Faza bakal ngapain biar rencana olahraga itu bisa terjalan dengan lancar? Izin ya coach, saya mungkin menurut saya olahraga itu kan gak harus yang berat-berat ya, seperti gym ataupun olahraga yang lain. Menurut saya jadi fokusnya yang ringan-ringan dulu. Misalnya sebelum saya olahraga, malamnya udah saya rencanakan ataupun sudah saya atur aktivitasnya. Di bangun pagi hari udah langsung mungkin stretching-stretching tipis-tipis lah ya coach ya, supaya badan ini jadi segar, jadi enak, biar bisa fokus ke aktivitas di paginya. Lalu lanjut lagi, mungkin bisa di sore ataupun di malam hari, mungkin kita latihan lari ya coach ya. Ya nggak perlu yang jauh-jauh ya, yang penting ya mulai aja dulu sih, gitu coach. Mungkin boleh dari Virus ya. Membuat aturan dulu untuk di malam hari itu supaya saya tuh konsisten gitu. Jadi kayak di sore hari atau siang hari itu saya udah membuat planning dulu untuk malam ini tidurnya tepat waktu. Dengan apa? Dengan menjauhkan HP dari saya gitu kan. Terus sebelum tidur juga biar seger tidurnya dan bangunnya juga seger itu saya mungkin membersihkan diri dulu dengan menggosok gigi dan lain-lain dan cuci muka gitu supaya tidurnya juga nyenyak dan bangun tidur juga fresh dan ketika di kampus juga uh, tidak ngantuk-ngantukan gitu dan belajar juga maksimal insyaallah. Oke, bagus banget. Jadi kalian udah punya plan untuk melakukan perubahan kecil kalian ya. Oke. Selanjutnya saya mau memberikan atau ibaratnya menginstruksikan kalian untuk melakukan sebuah pernyataan komitmen. Oke. Jadi saya ingin kalian menyatakan komitmen kalian untuk tetap melakukan hal-hal kecil, terus tetap semangat kuliah, semangat untuk melakukan proyek-proyek kalian. Pokoknya saya ingin dengar. Dari saya sendiri, Faza akan berkomitmen terhadap diri saya untuk rutin berolahraga baik di aktivitas pagi hari maupun sampai di malam hari nanti. Lalu saya juga berkomitmen untuk menghindari makanan ataupun minuman yang sekiranya kurang baik untuk diri saya pribadi. Mungkin segitu aja dulu ya coach ya, komitmen dari saya. Kalau dari saya bakal mempertahankan lagi apa yang saya lakukan di malam hari terutama pengen tidur seperti kayak membersihkan diri kayak gosok gigi dan cuci muka dan lain-lain dan saya juga akan menjauhkan HP saya supaya saya tidak memainkan HP di saat pengen tidur seperti itu. Dan insya Allah juga saya bakal lebih berkembang lagi kayak lebih rutin lagi uh, supaya tidur saya tepat waktu. Oke. Oke, terima kasih Faza dan juga Virus. Keren-keren banget komitmen-komitmen kalian. Uh, Mungkin untuk sore ini kita akhiri dari sesi coaching dan mentoring kita. Jadi kita bertemu lagi di sesi coaching dan mentoring di minggu depan ya. Semoga selalu ada perubahan yang signifikan dari apa yang kalian lakukan. Oke, semangat oke? Semangat, semangat, semangat. Thank you, thank you. Semangat, semangat.